Shalom, selamat malam semua. Nama saya NN, umur saya 34 tahun. Saya punya 4 orang anak laki-laki dan 1 suami. Saya menikah sudah 10 tahun. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada PD Victory, Ibu Eli dan Pak Frans untuk kesempatan yang diberikan kepada saya supaya saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan malam ini. Dulu saya beragama bukan Kristen sebelum saya menikah. Dan sebelum menikah, saya seorang pelakor wanita malam dan pemakai narkoba. Kerjaan saya dulu keluar masuk klub malam dan tempat karaoke. Singkat cerita, Tuhan pertemukan saya dengan suami saya di salah satu klub malam di kota kami. Kami sama-sama pemakai narkoba. Di situ kami mulai saling jatuh cinta dan kami berpacaran. Dia meminta saya untuk berhenti kerja dan bertobat jadi wanita baik-baik. Di situ saya bilang sama dia, saya sudah hancur, saya bukan gak mau bertobat, tapi saya gak tahu gimana caranya saya harus bertobat. Apa mungkin orang seperti saya masih bisa diampuni? Dia menjawab, mungkin di agama kamu untuk bertobat sulit, tapi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sanggup mengampuni semua dosa-dosa kita separah apapun. Singkat cerita, saya dengar apa yang dia minta karena saya sudah mencintai dia. Saya berhenti kerja malam. Saya tinggalkan semuanya demi dia, tapi saya belum ikut Tuhan. Satu tahun kami pacaran, kami masih hidup dalam dosa, narkoba, dan seks bebas. Tapi bedanya, saya hanya bersama dengan dia. Singkat cerita, saya hamil dengan dia sebelum menikah. Dan setelah itu, kami memutuskan untuk menikah. Saya dibaptis dan pemberkatan nikah. Di situ saya janji sama Tuhan mau benar-benar bertobat dan hidup benar. Masuk dalam pernikahan yang saya harapkan hidup saya lebih baik dan bahagia. Tapi pada kenyataannya justru setelah menikah, Tuhan bawa saya masuk ke dalam dapur api. Yang saya harap suami saya bisa membimbing saya dalam Tuhan, ternyata tidak. Dia hanya membawa saya ikut Tuhan Yesus, tapi membiarkan saya bingung mencari Tuhan sendiri. Justru setelah menikah, suami saya makin parah. Dia lebih sering pergi ke tempat malam sama teman-temannya. Sedangkan saya baru mengenal Tuhan dan saya mencari Tuhan sendiri, ke gereja sendiri. Singkat cerita, setelah menikah dia justru menunjukkan sifat-sifat buruknya. Dia kasar, suka main tangan, mulutnya kasar dan makin narkoba makin parah. Saya merasa pernikahan ini seperti neraka. Saya serba dibatasi, saya gak boleh bergaul, pergi kemana-mana, gak boleh. Handphone pun hanya boleh menghubungi mama papa saya dan dia. Saya seperti di dalam penjara, sedangkan dia bebas melakukan apa yang dia mau. Hampir setiap hari kami ribut. Satu kali keluar ucapan dari mulut dia mengucapkan, aku juga gak tahu kamu hamil sama siapa. Itu anak aku atau bukan, aku mana tahu. Di situ saya hancur. Sehancur-hancurnya. Saya sudah ke gereja, saya sudah hidup benar, dan saya gak aneh-aneh lagi. Berusaha jadi istri yang taat dan takut Tuhan. Tapi rasanya saya selalu tertindas dan menderita. Di situ saya nangis sama Tuhan. Saya tanya kenapa Tuhan justru setelah saya ada di jalan Tuhan, saya menderita, saya tertindas. Tuhan bukakan saya 2 ayat di Mazmur 19 ayat 67 dan 71.
Bunyinya, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan sayang sama saya, anak ini lahir, saya minta Tuhan supaya dia mirip dengan suami saya. Jadi dia bisa nerima dan percaya bahwa itu anaknya. Singkat cerita, anak pertama saya lahir dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Mirip sekali dengan suami saya, dan suami saya tidak meragukan lagi itu anaknya. 1 tahun umur anak saya pertama, saya hamil lagi anak kedua. Di situ usaha suami saya mulai naik. Setelah lahir anak pertama, suami saya malah makin sering keluar rumah. Dan ternyata dia punya selingkuhan di luar sana. Saya tahu dan saya stres sampai anak kedua saya keguguran di bulan keempat. Setelah ketahuan, dia ngaku, iya benar dia berselingkuh. Di situ saya kecewa, saya minta cerai. Tapi dia gak mau, dia minta maaf, janji gak akan ulangi lagi. Saya sakit banget. Tapi di situ Tuhan ingatkan saya pada masa lalu saya, di mana saya dulu ada di posisi wanita itu, tapi sekarang saya merasakan hal yang sama. Kalau Tuhan saja bisa ampuni dosa-dosa saya, kenapa saya nggak bisa ampuni suami saya? Karena saya sadar diampuni, saya pun mau mengampuni. Tapi saya saat itu saya punya syarat kepada Tuhan, kalau dia melakukan keulang kali lagi, saya gak akan lagi bertahan Tuhan, apalagi sampai 3 kali. Ternyata dia jatuh ke wanita lain sampai 4 kali. Saya bilang sama Tuhan, ini udah lebih dari 3 kali Tuhan. Saya udah janji sama diri saya, kalau udah lebih dari 3, saya gak akan lagi bertahan. Saya sempat marah, kecewa sama Tuhan, sempat menjauh. Dan di tahun ke-8 saya gak pernah ke gereja lagi. Dan saya mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Kemana suami saya pergi saya ikutin. Bahkan saya kembali ikut ke klub malam dan kembali jatuh dalam narkoba. Make bareng-bareng lagi sama suami saya. Dan anak-anak pun terlantar, diasuh oleh mbak dan adik saya. Setiap hari saya dan suami pulang pagi dan masih dalam pengaruh obat. Tetapi kehidupan rumah tangga saya bukan semakin membaik, malah semakin memburuk. Suami saya tetap sembunyi-sembunyi selingkuh, dan saya setiap hari menjadi detektif suami saya. Saya selalu cek suami saya, handphone, cek rekening koran. Di situ saya nggak sengaja buka chat WA dia dengan selingkuhannya. Dan yang terakhir ini, selingkuhannya bernama Eli. Ketika saya berusaha mencari selingkuhannya di IG, Tuhan malah mempertemukan saya dengan Instagramnya Ibu Eli. Di situ saya melihat khotbah singkat di IG, dan saya tertegur, ternyata ada juga wanita yang bernasib sama seperti saya, bahkan dia lebih parah daripada saya. Tapi dia bisa bertahan, bahkan dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dulu saya selalu mengasihi diri sendiri, merasa saya paling menderita, tersakiti di muka bumi ini. Tapi setelah saya lihat khotbah-khotbah Ibu Eli di YouTube, saya bertobat dan kembali sama Tuhan. Saya di situ sudah mau proses cerai. Seketika saya batalin semuanya. Saya minta ampun sama Tuhan, dan mulai detik itu, apa yang Ibu Eli khotbahkan, saya lakukan. Saya serahkan suami saya sama Tuhan. Saya gak pernah lagi cek apapun punya suami saya. Sampai
Suatu ketika suami saya ketangkap polisi di apartemen selingkuhannya karena kasus narkoba. Di situ polisi menghubungi saya dan saya bicara dengan suami saya. Dia bilang sama saya, aku ketangkap karena kesalahan aku sendiri. Aku akan terima konsekuensinya. Kamu mau marah atau hukum aku, silahkan. Di situ iman saya diuji. Tapi saya memilih untuk taat kepada Tuhan dan mengampuni dia. Secara manusia, saya gak sanggup karena suami saya ditangkap bersama perempuan lain. Tapi Tuhan memampukan saya untuk tetap berespon benar. Dan Tuhan bicara sama saya, kamu dan suamimu akan jadi saksiku sampai ke ujung dunia. Tapi di dalam hati saya berkata, kenyataannya rumah tangga saya hancur-hancuran Tuhan. Bagaimana mau jadi saksi? Tapi itulah hebatnya Tuhan. Dia tahu masa depan kita. Sekalipun di depan mata saya hancur-hancuran, saya tebus suami saya. Dan saya ampuni suami saya. Dia minta maaf. Saya bilang saya sudah maafkan kamu. Sebagaimana Tuhan mengampuni saya juga harus mengampuni kamu. Di situ dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Justru ketangkapnya dia di polisi sekaligus dia ditangkap Tuhan jiwanya. Saat ini dia sudah lepas narkoba dan sudah tidak main perempuan dan main tangan lagi. Walaupun proses masih tetap ada dalam hal yang lain, tapi saya bersyukur yang terberat sudah saya lewati bersama dengan Tuhan. Dan perlahan rumah tangga saya pun pulih yang dulu hancur-hancuran. 2 tahun berlalu, walaupun saya masih sampai saat ini masih berjuang dalam rumah tangga saya, tapi saya bersyukur di titik ini suami saya sudah mau ke gereja, mau berdoa, yang dulunya sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Tuhan sudah jawab dan bela. Ketika saya taat dan melakukan bagian saya, Tuhan melakukan bagiannya dengan sempurna. Dan saya bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan Bu Eli yang menjadi contoh dan motivasi saya untuk tetap bertahan walaupun bercucuran air mata. Di titik ini saya bersyukur. Kalau dulu saya menangis karena saya menderita, karena saya merenungi nasib, tapi di titik ini saya bersyukur. Saya menangis bukan karena masalah, bukan karena saya terluka atau tersakiti lagi, tapi saya menangis hanya karena Tuhan begitu baik buat hidup saya. Dan Tuhan justru Tuhan bisa memurnikan saya lewat suami yang luar biasa dan mengubahkan saya dari sampah menjadi berharga. Terima kasih untuk Bu Eli yang selalu memotivasi saya dan memberikan semangat kepada saya. Padahal saya dan dia sebelumnya tidak pernah kenal ataupun siapapun. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Tuhan kirim Ibu Eli untuk menjadi mentor walaupun hanya di dunia maya. Tapi hidup saya berubah. Hidup saya semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Bahkan di titik ini saya ingin melayani Tuhan sampai seumur hidup saya. Terima kasih. Semoga kesaksian saya ini bisa memberkati dan bisa membawa pemulihan dan jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan dan terima kasih PD Victory. God bless you. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami berterima kasih, kami bisa
berkumpul dengan keterbatasan media Zoom ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami selalu punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami percaya Tuhan di masa-masa ini Tuhan kami sangat butuh kekuatan-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kompas yang akan menuntun setiap langkah hidup kami supaya kami tetap kuat bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung malam ini dan biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, kita percaya khotbah saya hari ini adalah tentang judul bagaimana Tuhan itu setia saat kita tidak setia. Ya, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya, kita mau belajar dalam keadaan apapun, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau setia, ya. Sebelum saya khotbah, ini saya akan berbicara karena ada banyak pertanyaan. Setiap kali orang konseling dengan saya, selalu pertanyaannya seperti ini. Ibu, kenapa kita setiap wanita diajar sama Bu Eli untuk bisu, tuli, dan buta? Ya, saudara perlu saya pertegaskan supaya saudara tidak tanya kepada saya berulang kali. Ya, jadi gini, kenapa saya diajar Tuhan untuk bisu, tuli, dan buta? Jadi ketika suami atau pasangan kita bisa jatuh di dalam satu dosa, entah itu perselingkuhan, entah itu perbuatan dosa yang dalam bentuk maki-maki, ya, suka KDRT, itu semua percaya bahwa iblis itu sedang menguasai kehidupan pasangan hidup kita. Orang yang lagi jatuh di dalam dosa itu pasti, ya, yang namanya orang berselingkuh khususnya, itu pasti yang namanya perbuatan, pikiran, ya, perkataannya pasti error. Kenapa? Karena dia sudah mabuk, ya. Apalagi yang sudah jatuh cinta sama orang lain, dia sedang mabuk asmara. Saya percaya bahwa nggak menutup kemungkinan, ya. Kenapa? Orang kalau sudah jatuh dalam satu dosa perselingkuhan, itu sulit dipisahkan. Karena senyatanya banyak orang berkata, selingkuh itu indah. Anggap ya saudara, selingkuh itu membuat hati berdebar-debar. Ya, selingkuh itu membuat rasanya, jatuh cinta itu sejuta rasanya. Kalau bukan kekuatan Tuhan, saudara tidak akan bisa memutuskan semua ini, karena indah. Ibarat kalau saudara diberi sesuatu yang nikmat, ya, yang enak, ya, saudara kepingin dilepaskan dari kebiasaan yang enak menurut saudara, mudah enggak? Enggak mudah, saudara. Makanya orang yang lagi mabuk asmara, ya, orang yang lagi dalam keadaan jatuh cinta lagi, saudara percaya, kalau tanpa bisu tuli buta, saudara tidak akan kuat. Karena semua perbuatannya error, pikiran error, perkataan error. Makanya ketika bisu tuli buta itu sebagai satu alat supaya apa? Saudara mulai angkat tangan, menyerahkan kepada Tuhan. Karena yang bisa mengubah orang yang mabuk, yang error, ya, itu hanya bengkelnya, ya, ahli reparasinya hanya Tuhan. Buat kita sebagai manusia nggak bisa saudara merubah. Tapi dengan bisu tuli buta, itulah salah satu cara di mana saudara akan punya ketahanan untuk mengizinkan Tuhan yang mengubah pasangan hidupmu. Tadi ada, sebelum saya memulai Zoom ini, ada seorang yang konseling sama saya, ya, begitu sulitnya untuk mengubah pasangan hidup. Tapi ternyata ketika dia praktek bisu tuli buta, barusan dia WhatsApp saya, Bu Eli, terima kasih. Pasangan hidup saya sekarang sudah kembali. Dan dia memutuskan hubungannya dengan orang lain dan dia memilih untuk saya sebagai pasangan hidupnya. Saudara lihat ya, saya ajari tip supaya ini gambaran yang Tuhan berikan, khususnya buat ibu-ibu, ya, yang lagi, mungkin bapak-bapak juga yang lagi ngalami masalah pasangan yang lagi bergumul. Saudara perlu tahu kenapa saya bisa kuat, karena Tuhan kasih gambaran saya seperti ini. Pada waktu pasangan hidup saya, pasangan suami saya jatuh di dalam dosa yang semakin parah, Tuhan cuman ajarin gini, Eli, kamu ingat, waktu kamu bisu tuli buta, responmu benar. Pada waktu itu engkau sedang menggerakkan roh Allah untuk
melepaskan suamimu yang lagi terikat, suamimu yang lagi ditawan iblis. Pada waktu engkau praktek bisu tuli buta, itu responmu benar, engkau di alam roh tanpa engkau sadari, itu sedang terjadi peperangan di mana ikatan dosa itu engkau sedang lepaskan. Tapi kalau engkau hakimi, engkau marah, engkau membenci, engkau geram, engkau dendam, dan engkau merasa bahwa rasanya sudah putus asa, di situ engkau sedang menggerakkan roh iblis. Menggerakkan iblis untuk makin menawan pasangan hidup. Suami saya pada waktu itu. Pada waktu Tuhan mengajarkan tips seperti itu, ternyata itu satu tip yang waktu saya lakukan, dan itu dampaknya luar biasa. Jadi pada waktu itu saya ajarkan buat ibu-ibu yang hari ini, yuk, jangan pernah jemu-jemu untuk berespon benar. Karena ketika bisu tuli buta dan responmu benar, di alam roh terjadi peperangan bahwa kita itu sedang melepaskan ikatan dosa pasangan hidup kita yang lagi bermasalah. Ikatannya sehari dilepas, bonyok-bonyok, sakit-sakit. Tapi kemenangan itu pasti terjadi. Daripada kita disakiti, kita marah, di alam roh kita sedang menggerakkan iblis untuk mengikat. Diikat terus. Suami kita bukannya makin kita dibebaskan dari dosa, tapi kita makin mengikat kekuatan suami. Makanya kenapa kekuatan bisu tuli buta itu sangat powerful. Karena kita setiap hari menggerakkan roh Allah. Roh Allah bergerak, roh Allah bergerak. Percayalah, kalau roh Allah yang bergerak setiap saat untuk melepaskan suamimu, istri, siapapun yang kita doakan, pertobatannya pasti spektakuler. Karena ada roh Allah bekerja. Ini tip ya. Karena banyak yang pertanyaan, saya bicara ini supaya yang di YouTube semua mulai praktek ya. Jadi tidak ada ruginya saudara ya. Hari ini yuk kita baca. Bu NN sudah masuk ya? Sudah ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Yuk kita belajar bagaimana kita mau setia hari-hari ini ya. Karena Tuhan itu setia. Jika kita tidak setia, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin saudara. Hari ini kita tahu Tuhan itu tetap setia kok. Apapun yang dia kerjakan hari ini dia izinkan walaupun engkau belum melihat hasil jawaban yang terbaik. Mungkin hari ini pergumulanmu serasa Tuhan diam. Serasa Tuhan membiarkan saudara makin mengalami keadaan di dawat titik nadir ambang batas kekuatanmu dan kau mulai mempertanyakan apakah Tuhan peduli atas hidup kita, atas hidup masalah kita. Firman Tuhan malam ini berkata bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya ya, walaupun kita tidak setia ya. Kita percaya hari ini kita akan melihat satu firman Tuhan kebenaran ya. Bagaimana Tuhan membuktikan kesetiaannya ya. Yuk kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 37 ya. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Yuk kita baca sama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Hari ini yakinlah, di dalam keadaan apapun, dia tetap setia. Mau hari ini engkau ngalami penganiayaan, kesesakan, ya kita lagi ngalami fase-fase di mana ada penganiayaan, ada kesesakan, ada kelaparan, ada bahaya pedang, bahaya virus. Tapi satu hal malam ini, apapun yang terjadi, kita ngalami fase apapun, di atas semua ini ada Tuhan yang setia. Itu sebabnya kita tidak perlu takut.
takut menghadapi apapun, saudara, hari ini. Lihat berikutnya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, saudara. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini fase yang lebih lagi masuk di dalam satu fase penderitaan, saudara. Seperti domba sembelihan itu sudah rasanya, saudara sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya keadaan saudara seperti sekarat, saudara. Kita seperti domba sembelihan. Mungkin hari-hari ini hidup saudara mengalami fase seperti domba sembelihan. Kita semua lagi rasanya, Tuhan, keadaan ini sudah sekarat, Tuhan, seperti mau dibawa ke pembantaian. Rasanya Tuhan izinkan keadaan hidup kita benar-benar mengalami satu titik nadir, saudara. Tapi saudara lihat ayat yang ke-37. Setelah ada fase penindasan, kesesakan, ada fase di mana saudara mengalami bahaya pedang, dan yang paling berat lagi ada fase seperti sekarat, dibawa ke pembantaian. Tapi ayat 37, itulah janji Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang kalah, saudara. Orang-orang yang menang lebih loh, saudara. Tuhan itu dahsyat, saudara. Kita diizinkan melewati fase-fase ini. Fase yang rasanya keadaan hidupmu benar-benar hari ini benar-benar terpuruk. Sudah tidak tahu jalan keluar. Saudara seperti dibawa ke pembantaian. Jangan pernah menyerah. Dia tetap setia. Di tengah fase yang terberat sekalipun hari-hari ini keadaan ekonomimu yang sudah keadaannya sudah di ujung kebangkrutan. Mungkin engkau sudah nganggur beberapa saat dan kau berkata, Tuhan, engkau tahu semua persediaan keuanganku. Kalau dikalkulasi secara akal, mungkin aku cuma bisa bertahan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Percayalah, malam ini Tuhan berkata, aku tetap setia di dalam setiap fase-fase kehidupanmu. Engkau seperti dibawa domba ke pembantaian sekalipun malam ini Tuhan berkata, tetaplah setia karena aku setia. Aku pasti akan membawa engkau kepada fase di mana aku akan membawa hidupmu keluar lebih dari pemenang. Amin, saudara. Itu sebabnya hari ini jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di tengah keadaan yang terburuk sekalipun malam ini Tuhan tetap berkata, aku tetap setia. Ya, jadi bukti kesetiaan Tuhan yang pertama itu saudara dan saya. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih-Nya, saudara. Hari ini jangan berpikir Tuhan itu tega. Tuhan Raja tega. Tuhan kau tidak adil. Engkau menunjukkan orang yang jahat hidupnya enak. Sementara aku yang hidup jadi orang benar, engkau izinkan aku mengalami seperti domba di pembantaian. Aku mengalami kerugian yang besar. Aku mengalami kesakitan yang sangat sakit, Tuhan. Tapi malam ini Tuhan berkata, tidak ada yang bisa pisahkan hidup anak-anakku dari kasih-Ku. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun engkau seperti domba di dalam suatu pembantaian yang di ujung tanduk, Tuhan tetap berkata, tidak ada yang bisa pisahkan hidup saudara dan saya dari seorang tangan gembala yang baik. Saudara dan saya adalah domba-domba. Mau dalam keadaan bahaya apapun, dia tetap sebagai seorang gembala yang baik. Yang ketiga, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara dan saya. Ketika Tuhan yang setia itu selalu berpihak menyertai saudara dan saya, percayalah kesetiaannya itu akan membawa saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Gak perlu takut, saudara. Yang perlu hari-hari ini kita belajar untuk setia.
Karena Tuhan jauh lebih setia dari ekonomimu yang hari ini goncang, hari ini rumah tangga, kesehatan, masa-masa krisis dan kritis ini, tetap ada satu kekuatan Tuhan, yaitu kesetiaannya yang tidak perlu diragukan. Amsal 19 ayat 22 yang berkata seperti ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kita percaya bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Hari-hari ini seberapa banyak Tuhan itu lagi uji loh kesetiaan saudara. Diuji loh di masa sukar ini. Diuji pada waktu fase-fase yang saudara lewati, kesesakan, bahaya pedang, penganiayaan, ada penderitaan, ada satu sepertinya di ujung tanduk seperti saudara mau disembelih, sekarat. Hari-hari ini Tuhan itu sedang menguji kesetiaan saudara dan saya, bukan di tengah zona nyaman. Kalau berlimpah harta, hidup bahagia, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa jalan-jalan kemana, keluar kota, bisa shopping ke mall. Wah, kesetiaan saudara tidak bisa diukur. Tapi pada waktu hari ini banyak menghabiskan waktu di rumah, tidak bisa nge-mall, ya, tidak bisa kemana-mana, di rumah. Yang ketemunya ada banyak masalah. Sudah di rumah, pikiran pusing, ada banyak masalah. Saudara bisa bayangkan, mau nonton tidak bisa. Dulu kalau masih stres, bisa keluar, cari pemandangan, ya, nonton, ngafe, khususnya ibu-ibu, khususnya saya dulu. Kalau saya sudah jutek, saya tinggal telepon teman-teman sosialitas saya, ngopi yuk, di mall yuk, daripada stres, ayo, ketemulah geng, ngobrol sana, ngobrol sini, 4 jam saudara, ndak kerasa. Pulang hati berbunga-bunga, habis ketemu ibu-ibu teman-teman, apalagi kalau sudah ngobrol, aduh kamu tambah cantik ya, tambah langsing, wah, terus gosip, kamu tahu ya si A ini barusan itu suaminya, kelewatan suaminya selingkuh, ini, yang si B bangkrut, kamu tahu enggak, bangkrut, wah. Kita bisa ngabisin banyak waktu ke supermarket, bisa manicure, pedicure, ya, ke salon, ya, mempercantik diri. Tapi coba bayangkan hari ini, sudah di rumah saja, masalah keuangan datang, ya, ketemunya pasangan yang lagi jutek, omongannya, mulutnya apa? Kalau orang sudah stres, error semua. Dikit-dikit dimaki suami. Belum lagi lihat anak. Saya tadi ditunjukin di WhatsApp, dikirim, di share, ya, ada gambarnya anak yang lagi kasihan loh. Ya, ibu-ibu please, saya sampai mau nangis lihat anak kecil yang ngomong sama mamanya, "Ma, ajari aku tapi kamu jangan marah-marah, jangan marah-marah." Saya mau nangis, saudara. Ya, saudara bisa bayangin ya, semua stres. Orang tua stres, anak stres. Waktu saya dikirim video anak itu ngomong itu, saya nangis, saudara. Anak itu bisa ngomong, "Ma, kamu ajarin aku, tapi kamu jangan marah-marah, Ma." Itu ya. Saya sampai nangis, saya bilang, Tuhan, hari-hari ini banyak orang stres, saudara. Banyak orang yang lagi ngalami titik jenuh. Tapi pada waktunya, kita semua hari-hari ini diuji kesetiaannya sama Tuhan. Ya, ibu-ibu khususnya kalau ngajari anak enggak usah marah-marah. Kesabaranmu juga lagi diuji sama Tuhan. Kalaupun suamimu brengsek, enggak pernah menghormati engkau. Mungkin kau sudah masak, masih dicatat masakan apa enggak enak. Kadang-kadang ada loh seorang ibu yang ngomong, "Bu, suami saya kebangetan, enggak kasih uang dimasakkan, Bu. Katanya enggak enak, dibuang, Bu, dibuanting yang namanya piring." Please, ibu-ibu sabar. Kita enggak semua enggak gampang. Saya bisa merasakan. Kita hari-hari ini percayalah, keadaan yang makin menekan, justru ini waktunya penilaian Tuhan itu jalan, saudara. Kita ini lagi dinilai. Apakah kita tetap setia melakukan firman Tuhan? Ya, saudara lihat hari ini kalau Tuhan setia. Saya mau kesaksian dikit. Ya, pada waktu ingat enggak ya?
Itu tuh saya waktu mau khotbah tentang khotbah bagaimana mengatasi rasa capek. Ya, saya ingat benar. Hari H sebelum saya khotbah mengatasi rasa capek. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu sebelum hari H-nya, hari itu malam itu tiba-tiba saya sudah lakukan PCR karena anak saya mau balik ke Amerika. Jadi waktu tes PCR seharusnya hasilnya selesai karena besok anak saya harus balik ke Amerika besok lusa. Hari kemarin saya sudah tes dan saya sudah ngomong gini, Dok, tolong harus selesai. Karena kalau pesawat ini sudah tidak bisa di-cancel, anak saya harus balik ke Amerika. Dokternya bilang, siap, pasti bisa. Siapa yang sangka pada waktu saya mau khotbah besok malam, ya, hari itu, malam itu, tiba-tiba dokternya bilang gini, Bu Eli, ini tidak pernah kejadian. Tiba-tiba Bu Eli, mesin lab itu bisa rusak. Hasilnya tidak bisa keluar. Jadi terpaksa harus, kalaupun jadi itu besok. Hati saya sudah ketir-ketir. Aduh. Saya bilang gini, saya tidak berani resiko. Malam itu jam 9 malam saya bawa anak saya ke rumah sakit yang bisa 24 jam untuk PCR, itu rumah sakit. Saya bilang, ayo sudah ke rumah sakit, sudah biar hasil double tidak apa-apa. Yang penting kamu besok pesawatnya jam 6 pagi kamu harus bisa terbang. Karena hari itu pesawat anak saya jam 6 pagi. Hari itu saya mulai jaga hati. Saya bilang gini, Tuhan, kok gini ya Tuhan ya? Kenapa? Kok aneh gitu ya? Tapi saya sudah tidak banyak tanya, saya sudah tidak banyak kenapa Tama, saya tarik anak saya pergi malam itu jam 9 malam saya PCR. Besok hasilnya selesai ya. Singkat cerita, pada waktu saya pergi, saya karena harus nganter ke Jakarta, saya naik mobil ya. Saudara tahu waktu sampai mobil sampai di Jakarta sudah perjalanan panjang. Malam itu saya harus khotbah ya, 7:30 saya khotbah. Jam 5:30 saya sampai di Jakarta. Saya masuk ke apartemen. Tidak pernah terjadi juga hal yang membuat saya kaget. AC di seluruh apartemen bisa mati, saudara. Total semua. Saudara ingat pasti pada waktu saya khotbah saya penuh bercucuran keringat. Itu kejadian itu. Saya hari itu panik. AC kamar mati, AC ruangan semua mati. Ibaratnya kalau mati satu, ini bisa semua. Saya panggil teknisi dan orangnya datang. Orangnya bilang gini, Bu, ini rusak. Tidak bisa diperbaiki. Haleluya, puji Tuhan. Pak, tolong Pak. Satu aja Pak yang diperbaiki. Saya ini mau khotbah Pak. Sudah capek perjalanan naik mobil Surabaya Jakarta saudara. 8 jam saudara. Bayangkan sudah capek saudara. Malam saya sudah capek hati juga lihat PCR itu ya. Habis gitu saudara tahu. Dijanjiin diperbaiki tetap tidak bisa. Dan dia janjiin saya gini. Bu Eli, saya bisa kasih AC portable dalam hati saya. Puji Tuhan, haleluya Tuhan, tolong ya Tuhan, saya tidak bisa bayangin. Sudah capek, AC mati, itu sudah kayak sauna saudara. Terus pengap lagi ya, habis gitu dia janjiin saya AC portable. Ternyata saya tunggu-tunggu sampai jam 7, tidak ada yang datang. Saya telepon, saya bilang, Mbak, tolong Mbak, saya ini sudah ngap-ngapen, sebentar lagi saya mau khotbah gimana? Sebentar ya Bu Eli, sebentar. Sampai jam 7.27, 25, yang datang cuman kipas angin kecil. Saudara bisa bayangin saudara, kipas angin kecil. Mau marah, ingat, Tuhan, saya ini mengalami kejadian aneh Tuhan. Mulai kemarin Tuhan. Rasanya Tuhan kenapa ya? Saya itu sampai mereka-reka. Tuhan, PCR mesin jarang rusak bisa terjadi. Kali ini AC tidak pernah rusak seluruh ruangan bisa terjadi. Kenapa Tuhan? Dan sampai saya khotbah, tidak ada satupun AC yang nyala. Kipas angin. Hari itu saya khotbah sambil cucuran panas saudara. Tapi saya percaya hari itu Tuhan berikan saya pengurapan. Saudara tahu malam itu karena tidak ada AC. Ya, saya tetap ngurus akhirnya sampai jam 9. Mereka tetap tidak bisa berikan saya portable AC. Cuma ada satu kipas angin kecil. Dan malam itu, itulah pengalaman yang paling mengesankan buat saya.
karena sudah jam 9 selesai Zoom, setengah 10, tidak mungkin saya cari hotel. Malam itu pihak apartemen bilang, Bu Eli mau saya bantu cari hotel. Sudah tidak usah, besok anak saya harus bangun jam 3 pagi. Tidak perlu sudah. Saudara tahu, pengalaman pertama saya tidur di bawah, saudara. Saya cuman alaskan tikar di bawah ya. Saya tidur di bawah malam itu. Bayangin, sudah capek hati, capek fisik, malam itu saya harus tidur di bawah ya, dengan kipas angin. Tapi yang membuat malam itu saya bisa mengerti ketika saya bisa ketawa. Tahu malam itu sebelum tidur, saya tidak marah. Saya malah bisa ketawa sama mama saya. Kita ketawa, saudara. Ma, ini pengalaman yang luar biasa ya. Kita tidur sambil di bawah ya. Ketawa-ketawa. Setelah saya mau tidur, tahu Tuhan bicara apa? Eli, aku sudah melihat kesetiaanmu. Hah? Ternyata Tuhan bilang gini, kamu ingat kenapa aku izinkan ini terjadi? Kamu kan mau khotbah. Hari ini kamu khotbah apa? Oh ya, mengatasi rasa capek. Kamu capek? Capek. Apa yang kamu khotbahkan? Tidak boleh marah, tidak boleh depresi. Respon itu harus benar. Dan itu yang aku nilai. Ternyata engkau setia melakukan firman apa yang sedang engkau khotbahkan. Oh, ternyata Tuhan menguji kesetiaan saya. Waktu saya bicara sama mama saya bilang gini, untung loh, mama juga heran lihat kamu. Kok hari itu kamu tidak marah? Secara fisik kamu sudah capek loh. Semalam waktu kamu ngurus antar anak PCR di rumah sakit, itu sudah malam. Harusnya kamu capek, besok pagi kamu ke Jakarta. Datang AC panas, kamu tidak marah. Kamu tidak maki-maki orang yang ada di apartemen. Kamu cuman bilang, Mbak, tolong. Ternyata malam itu ketika saya bisa tersenyum, Tuhan menjawab, aku melihat kesetiaanmu, Eli. Wow, saya bilang, Tuhan, mbok dari tadi ngomong, Kek. Lah kalau dikasih tahu, kan saya bisa palsu, saudara. Bisa respon saya palsu, karena saya tahu. Jalan ceritanya saya sedang diuji. Justru Tuhan tidak kasih peneguhan apa-apa. Setelah saya lulus, baru saudara, Tuhan kasih tahu saya bahwa engkau setia. Amin, saudara. Hari itu saya bilang gini, ternyata Tuhan dahsyat ya. Yuk kita lanjutin. Mazmur 94, yuk kita bahas 3 hal ya. Mazmur 94 ayat 14 ya. Kita tahu bahwa 3 hal Tuhan setia. Yuk. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Ya, Mazmur 94 ayat 14 berkata, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Itu sebabnya Tuhan itu setia. Dia tidak pernah membuang saudara dan saya. Tidak ada di dalam kamusnya ikut Tuhan, kita ini dibuang. Seburuk apapun hidup saudara dan saya, segagal apapun, kita tidak pernah dibuang. Lihat. Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Yang kedua, Tuhan setia karena dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan. Bahkan Ibrani 13 ayat 5. Meninggalkan, membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri di masa sukar ini. Kita percaya, waktu saya mengalami kepanikan PCR, walaupun hari itu saya harus capek, saya harus tidur di bawah. Tanya mama saya, kita bisa tidur nyenyak. Itu artinya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap setia. Tuhan melancarkan sampai anak saya besoknya bisa berangkat, semuanya lancar. PCR keluar 2-2.
Itu berarti kita percaya di tengah masa sukar hari ini, engkau tidak perlu meragukan kesetiaan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, dia tidak pernah membuang saudara dan saya. Yang kedua, dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara dan saya. Itu kesetiaan Tuhan. Satu lagi kesetiaannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni satu dosa, segala dosa saudara dan saya, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ketiga, Tuhan setia mengampuni dosa saudara dan saya. Itu nanti dengar kesaksian ya. Tadi sudah ada bocorannya, mantan pelakor. Apakah mantan pelakor tidak diterima? Apakah mantan pembunuh mau saudara dulu kejamnya seperti apapun, kita percaya bahwa ketika kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan yang setia itu akan selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara dan saya. Amin saudara. Hari ini 3 hal ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Jadi hari ini tenang. Walaupun rasanya tidak mengerti, untung hari itu saya tidak marah saudara. Saya hari itu benar-benar bersukacita menikmati tidur melantai saudara. Ya, untungnya saya bilang malam itu malah masih bisa ketawa-ketawa. Saya bilang gini, aduh tidur di lantai ini pasti perut saya kembung, kentut ini sungguhan ya. Ternyata saudara, benar saudara, semalam tanya mama saya sudah, mah perut saya ini kembung benar-benar. Tapi saya tetap menikmati saudara. Saya bisa tidur sampai anak saya bangun, ya bangunin saya. Kita percaya bahwa Tuhan setia tidak pernah membuang umatnya. Yuk buka satu firman ya. Mazmur 89 ayat 34-36. Saudara dan saya hari ini tetaplah tenang. Dalam keadaan goncangan yang terbesar sekalipun, Tuhan itu tetap setia. Mazmur 89, 34-36. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Ini Tuhan berbicara kepada Daud. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Wow, luar biasa saudara. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Malam ini Tuhan berbicara buat saudara dan saya. Aku tidak akan buang engkau. Engkau tetap umat pilihanku. Engkau tetap orang-orang yang spesial. Engkau tetap orang-orang yang berharga dan mulia di hadapanku. 3 hal hari ini aku tidak pernah buang umatku. Tidak pernah buang anak-anakku. Karena Tuhan tidak akan berlaku curang atas kesetiaannya. Jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Dia tidak pernah curang atas kesetiaannya. Yang kedua, Tuhan tidak akan pernah melanggar perjanjiannya. Yang ketiga, Tuhan tidak akan berubah di dalam apa yang diucapkan. Hari ini jangan pernah meragukan Tuhan. Sekali dia setia, dia tetap setia. Sekali dia berjanji, dia tidak akan pernah melanggar janjinya. Sekali dia berkata melalui firman, dia tidak akan pernah merubah apa yang diucapkannya. Hari ini berdirilah teguh. Sesulit apapun jalan hidup saudara dan saya, ini cuman ada di dalam penilaian. Saudara dan saya sedang ada di dalam penilaian. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan yang khotbah. Ya, saya sempat di WhatsApp waktu dengar khotbah hamba Tuhan ini. Ya, dia bilang ini, setelah masa pandemi ini, akan ada banyak pertobatan jiwa-jiwa yang luar biasa. Amin, saudara. Hari ini kita percaya, setialah di masa-masa pandemi ini. Ini ada di dalam penilaiannya Tuhan. Setelah kita keluar, ketika evaluasi Tuhan pada waktu masa pandemi ini, seperti pada waktu saya dievaluasi sebelum saya khotbah tentang masa capek, ternyata dan didapati lulus, percayalah, Tuhan tidak akan berlaku curang atas kesetiaannya. Dia akan memberikan upah. Dia tidak akan melanggar perjanjiannya. Janjinya akan digenapi atas keuanganmu, atas kesetiaanmu
rumah tanggamu akan dipulihkan, bagaimana keuangan, bagaimana masa depan keturunanmu. Yang ketiga, Tuhan akan menggenapi apa yang difirmankannya. Hari ini dalam penilaian, yuk kita semua mau berdiri teguh. Bagaimana Tuhan setia tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara dan saya. Apa yang akan dilakukan Tuhan ketika dia berjanji? Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali artinya dia menyertai. Yuk baca Mazmur 89 ayat 25-26 dulu. Mazmur 89 ayat 25-26. Setelah itu kita dengar kesaksian ya. Kesetiaanku dan kasih setiaku menyertai. Wow ya. Ini Tuhan berkata, kesetiaanku dan kasihku menyertai Daud, dan oleh karena namaku tanduk Daud akan meninggi. Ya. Jadi kita percaya hari ini Tuhan kalau berjanji tidak pernah meninggalkan, dia sertai. Itu yang pertama. Tuhan akan membuat ya tanduk, meninggikan tanduk saudara dan saya. Yang ke-26, aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Wow, Tuhan akan membuat tangan saudara dan saya berkuasa. Hari ini nanti setelah selesai masa pandemi ada promosi. Engkau akan melihat bagaimana engkau diberi kuasa. Berkuasa saudara. Hari ini mungkin keuanganmu lagi menguasai hidupmu seperti engkau di bawah pembantaian. Tapi setelah masa pandemi engkau akan diberi kuasa. Kita semua punya kuasa sebagai anak Allah. Kita akan mengalahkan masalah. Kita akan mengalahkan musuh saudara. Yang ketiga ayat 30. Ini yang luar biasa. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Wow, Tuhan akan menjamin keturunan orang-orang yang setia, tidak main-main saudara. Ya, kita percaya kalau Tuhan setia, dia setelah masa penilaian ini pastikan responmu benar di masa-masa sulit yang tersukar, keuanganmu belum pulih, tetaplah menjadi orang yang benar. Jangan lagi kena tipu daya iblis, akibatnya engkau uring-uringan, engkau balas kemarahan suamimu, engkau marah. Itu sebabnya hari ini penilaian Tuhan gagal, dan engkau tidak akan menikmati apa yang jadi janji Tuhan, apa yang diperkatakannya. Hari ini pastikan, suatu kali setelah selesai ini, walaupun banyak kehilangan kerugian, bagi Tuhan untuk memulihkan keadaanmu terlalu kecil. Tuhan akan meninggikan, Tuhan akan membuat tangan berkuasa, Tuhan menjamin keturunan orang benar. Luar biasa. Amin saudara. Jadi setia ya, walaupun keuangan kantong sudah tipis, setia aja ya. Mau makannya dulu steak, sekarang tempe pun bisa jadi rasa steak. Ya, tempe rasa barbeque sama saja ya. Tempe dulu mungkin tempenya tempe penyet ya, sekarang ada beli bumbu. Saya lihat di supermarket ada rasa barbeque, ada rasa mushroom ya, beli. Enggak apa-apa. Dulu makan steak rasa mushroom, hari ini tempe rasa mushroom kalau disertai dengan Tuhan, karena kita mau belajar setia untuk mengucap syukur. Percayalah, setelah proses berakhir, tempe juga akan kembali menjadi steak. Amin saudara, kita pasti akan menikmati karena Tuhan berjanji, aku yang akan berjanji untuk meninggikan, membuat tanganmu berkuasa. Aku akan memberkati keturunanmu. Semuanya Tuhan perhitungkan. Amin. Yang terakhir, Tuhan setia mengampuni dosa. Ya, Mazmur 103 ayat 10 dan 12. Yuk, bagaimana Tuhan mengampuni dosa? Frans siap-siap. Mazmur 103 ayat 10. Oh ya, saya kesaksian dulu ya, nanti baru doa penutup ya. Mazmur 103 ayat 10 dan 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikian tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Hari ini ngucap syukur, tidak usah lihat masa lalu pelakor, tidak usah menghakimi pezina, tidak usah menghakimi tetanggamu yang dulu koruptor, tidak perlu. Apapun masa lalumu, Tuhan yang setia untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Hari ini dia jauh lebih setia. Kita bukan hakim. Kalau Tuhan setia dengan orang-orang yang berdosa, kita manusia yang berdosa tidak berhak menghakimi siapapun. Tidak berhak menghina siapapun, merendahkan orang yang punya masa lalu kelam. Justru ada banyak orang yang punya masa lalu kelam, dipakai Tuhan hidupnya secara luar biasa. Amin, saudara. 3 hal, Tuhan setia tidak dilakukan setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita, sejauh timur dari barat, dijauhkan pelanggaran saudara dan saya. Hari ini apapun bentuk dosa, apapun bentuk kesalahan, apapun bentuk pelanggaran yang berulang kali saudara lakukan, malam ini saudara perlu datang kepada Tuhan. Saudara, hanya Tuhan yang sudah setia mengampuni dosa. Dia akan membuat dosamu merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju. Ketika engkau sudah mendapat anugerah pengampunan dosa, berusahalah untuk hidup di dalam jalan-jalannya. Jangan karena melihat kasih karunia, enak aja. Senin sampai Sabtu berbuat dosa, Minggu penyucian dosa. Itu namanya orang yang kurang ajar. Ya, kalau kita tahu bahwa begitu besar anugerahnya untuk mengampuni setiap dosa pelanggaran saudara dan saya, hari ini yang Tuhan mau, kita juga akan setia. Setia untuk hidup menjadi orang yang benar. Setia untuk mempunyai respon yang benar. Setia untuk mengikuti prosesnya. Bukan hanya setia kepada Tuhan dan berkat-Nya. Tapi malam ini Tuhan mau saudara dan saya setia mengikut Tuhan dan prosesnya. Banyak dijalani, tetap setia. Karena kita tahu Tuhan setia. Jangan dengar apa kata dunia. Ikut Tuhan lemot, lelet. Ya, tapi ikut cara dunia, instan, cepat kaya, cepat sukses. Itu bukan lagi zamannya. Hari ini sudah waktunya saudara dan saya belajar untuk setia walaupun di tengah masa sukar, karena Dia tidak pernah membuang saudara dan saya. Dia hadir di tengah-tengah masa sukar ini. Dia hadir di tengah-tengah pembantaian. Dia hadir di tengah fase-fase engkau seperti dalam fase penyiksaan, fase pedang, fase pandemi ini. Dia tetap hadir membawa satu, yaitu Dia tetap setia. Walaupun seringkali saudara dan saya tidak setia. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara dan saya, membiarkan berjalan sendiri. Percayalah, masa tersulit ada tangan Tuhan yang setia untuk memegang hidup saudara dan saya untuk hari ini berjalan maju bersama Tuhan. Tuhan setia mengampuni dosa, tidak perlu takut ya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, perkataannya Dia selalu setia, dan Dia tidak pernah hari ini untuk tidak pernah mengampuni segala dosa saudara dan saya. Amin. Kita mau dengar kesaksian Bu NN ya. Kita akan lihat bagaimana kehidupan masa lalunya. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua akan ditinggikan, kita akan punya kuasa. Tuhan akan jamin keturunanmu. Tuhan Yesus memberkati. Baca quote-nya yang terakhir. Lupa, nanti saya selalu ditegur Eling, Bu, lupa baca quote. Yuk kita baca-baca sama-sama, ini jadi satu profetik kekuatan buat saudara dan saya. Yuk, tetap tenang karena Tuhan ada di dalam proses kita. Di mana kesetiaannya tidak pernah membuang, meninggalkan saudara dan saya, mengampuni dosa-dosa saudara dan saya sebagai miliknya. Tuhan Yesus memberkati.